izin sebelumnya ya, kami dari industri pariwisata kampus Sumedang. Coba di sini kami izin mewawancarai Bapak mengenai buat tugas ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu Bapak. Nama saya Rival Sandro Maulana dan rekan saya. Saya Anggela Rizkyasana, biasa dipanggil Nanti. Saya Mabijara Medan. Dan Putri Tiara Zara sebagai editor dan Anissa Bintang sebagai kameramen. Jadi pertanyaan pertama, apa arti bahasa Sunda bagi Bapak secara pribadi? Ya, saya mention bukan berdampak ya. Kalau bahasa Sunda bagi pribadi saya sendiri adalah sebagai sangat budaya yang tidak bisa dijauhkan, tidak bisa ditinggalkan. Walaupun dalam cerita Prof. IDKM berusaha UPB akan hilang ke tahun 30 kecap, dan kita buktikan betul sepertinya gini. Orang Sunda dulu kami nyari tes parandani kitu genteng-genteng itu lah potong, sekarang sudah tidak ada lagi bahasa itu. Kemudian itu berat lompat bisa jalan sudah tidak ada lagi. Jadi pangantir bahasa pasil kecap pangantir angantem itu sudah hampir terdiang seperti beretak rumpah, belum labu gitu kan, terolong, nah kakolong, kaca tunggal, terkel, nah itu tos dekal puting. Sementara kami kurang di sana bahasa Sunda itu adalah bahasa ibu orang Sunda. Ya, peripawas bahasa itu ceceran bangsa. Kami hilang bahasa, hilang bangsa. Sementara kita itu bukan suku Sunda, tapi bangsa Sunda. Bangsa itu harus mutlak punya bahasa. Seperti bangsa Indonesia punya bahasa Indonesia, bangsa Inggris punya bahasa Inggris, bangsa Belanda punya bahasa Belanda. Kita akan tahu seseorang itu dari bahasanya. Kami tetang di Bandung, duduknya welcome, tapi orang Inggris, gitu kan? Ya bilang Inggris berarti orang Sunda. Gitu. Nah, bagi Bapak, bahasa Sunda itu adalah identitas dan entitas untuk saya pribadi dan entitas untuk komunitas kita. Itu kan. Mungkin pertanyaan pertama, dengan siapa biasanya Bapak menggunakan bahasa Sunda? Ke siapapun, yang tenang, jenturing, boleh membantu. Baik itu di kelompok, baik itu di lingkungan, baik itu di kepemerintahan, namun sakapun sepihona, kemanisan hanya negara-negara di Badan Pelestarian, Balai Pelestarian Kebudayaan Bandung, mengulang bahasa Sunda, Sunda kusuk bahasa Sunda. Kejang mengulang pokok di bagian ini Tanjung Sari, Soka Sambung. Nah itu sadidinten dianggap bahasa Sunda. Tentang hari pamikurang, kekurang balik usaha. Jadi mah balik irahan. Terus gitu. Kapan pertama kali Bapak belajar atau memulai menggunakan bahasa Sunda? Kayaknya dari mulai tahu dilepaskan ku induk Yosua terus bahasa Sunda. Jadi madrasah pertama bahasa Sunda ibu gitu. Kemudian nggak boleh bahasa Sunda. Menggunakan bahasa Sunda jang beradahan, jang yang beradahan namanya ini sampai ada itu kalimat itu. Namanya kapalidena terang dan kusuk bahasa. Nggak kusuk bahasa Sunda, ya kami tentu teman-teman berbahasa, di kuraga bahasa, di nama di Bayona, di main buku-buku Sunda, anu tumali sangka pribadian bahasa Sunda. Itu ya teman lokal, kemudian berbuku anu cuman ini gitu kan, imanya bakal Cirebon gitu buku lalu juga buku. Terus dongeng-dongengnya, terseruk sama dongeng-dongeng ini, dongeng kan ini aku baru nggak naik TBI, si kebayang ngalap muncul, gitu kan, si
kabayan bukan itu dongeng-dongeng kamu saya gitu si kabayan nama awalnya itu saya tuh karena kami tinggal di tanah SD kami lulus SD itu tahun 84 di sekitar tahun 82 berarti kelas 4 lah kelas 4 ini kalau kelas 79 masuk sekolah SD kelas 84 nah di kelas 4 Babat ke tiasa pupuh magatu pupuh itu diulangkan 17 pupuh 17 pupuhnya diulangkan secara agama misalnya jadi gila-gila nah pas pupuh magatu babat tiasa diguain pun buruk menangis kacana pangsul dirompok harus kunahan jadi kunahan guain pun sebelum ada nama kecil gitu gue mana cuk aku kan cuma penca jadi dua-duanya aku baru tahu ini aku pendiam penca gunawan bisa aku makan tuh karena gini gimana itu terus belajar dan di harita bapak enjoy dengan bakso dan sampai sekarang pun pupuh itu tidak ada yang pernah luput dari ingatan saya gitu sampai namanya hidup kalian terus gunawan dengan yang 17 pupuh itu insyaallah walaupun tidak sebaik bertambah tapi kan minimal dari sarang ada jadi sebelum tadi mengatu bapak bisa biasa diberikan coba teguh namun musuh pun apilu panon opat tegalin lempang rumah yang hawan es kuning kumata hatin dongkok bari tahu temangatu jadi buku mengatu watakna dari prihatin serius prihatin yang tak buku itu kan ada karakter itu pengen mungkin nanti kin atau sedih gitu kan kami sedih prihatin kemijil sedihnya banyak sedih itu ada kin ada sedih pisang, ada prihatin karena kita terkadang menjadi sedih gitu. Melihat orang celaka ini sedih di depan kita sedih kita sampai bisa memberikan mata tapi orang Sunda nggak untung kayak celaka untung tenang gitu ya maut untung nggak maut ya selanjutnya. Kalau dari Bapak sendiri Pak, bagaimana cara mempertahankan mahasiswa agar tidak punah? Tiga cara. Pertama, rumah sebagai lingkungan sendiri. Kedua, lingkungan teman, ajak terus. Ketiga, pemerintahan. Hanya itu. Sering ngobrol di dinas-dinas gitu kan. Yusmano terus 20 tahun gitu kan. Lengkapnya kepala dinas. Pas nyaros di payunan guru-guru bahasa Sunda, guru SD, kepala dinas pendidikan dulu. Biasa kurang lancar bahasa Sunda. Jadi pada daerah nggak bahasa Sunda, terus seekor terus manten, terus pensiun, dia sebagai kadis pensiun, iraha bahasa Sunda nggak begitu. Makanya nggak ada bisa. Menurut Profesor Ikan lagi, ada 4 karakter orang Sunda sudah ngibandai. Kami hanya disebut orang Sunda sempurna. Angka hiji kan rempuh sikap tubuh, gitu kan. Kedua lentong, intonasinya, atau dialeknya. Ketiga pasungan, tahu bukan. Keempat ragam bahasa. Kalau kita udah pusat bahasa. Walaupun Pak Iko sini dulu menyatakan bahwa bahasa Sunda sebagai dari tekanan. Bahasa Sunda itu sirangai, balik ngomong itu gitu. Yang harita kenongge, Pak Yip diajak ke mahasiswanya sudah sekalian dia. Yip, dahar yuk, marah dia. Mungkin tersopan. Enggak ada, patuhan yuk, kayak gitu kan. Itu Pak Yip tidak mengalami sendiri gitu. Jadi dicohadan dulu, mahasiswanya alim. Ya tetap budaya pandai-pandai bahasa. Bunda kusuk bahasa Sunda itu kalau jauh Roma India. Jadi ada untuk kita, ke orang lain, untuk sanabeun, kang sesama sabur. Abdi tetap membantu Bapak lengkap itu Bapak Sumping, Bapak Pemulihan, Sirah Abdi Mastaka Bapak Pantai
ketika kita punya lampu, sikap tubuh balik ke mana kan? Ini sering pun untuk balik ke mana kan? Satu, rentongnya. Orang Sunda itu nadanya turun semua. Kalau bertutur kata itu turun di akhir kalimat, tidak naik. Karena apa? Karena nada juga pentatonis. Orang Sunda bukan diatonis. Kalau diatonis mah do re mi fa sol la si do, gitu kan? Kalau kantananya la mi la ti la da, balik ke mana? Balik ke mana? Gitu. Simpuling mah balik ke surga, pasti kan lalu surga. Itulah. Kemudian pasemon, tarai, raut muka. Kita pasemon itu disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara pasemonnya marah, kita juga tidak harus beranya gelenya. Bagi amuk dia, disangkanya ngelecek. Di depan orang marah kita senyum, amuk kan. Ya otomatis kita dari ya siaga, gitu kan, walaupun tidak melotot. Di polototan ngambek-ngambekkan, di seorang ngasih disangka nyarikan. Jadi kudu mah lata saja kalau di depan orang marah, gitu. Itu karakter orang Sunda, dapat dengan itu. Kemudian dialeknya, lentongnya. Orang Comeang dengan orang sini beda. Yang kemana nya? Kalian orang Comeang. Ayo karet batang. Kalau itu kan beda-beda. Kalau di sini apa? Kemana kan? Kamu di gelembung batang pagi itu ayo bohong monyet, namanya gumon, bohong monyet, bersama tanya, gue punya tuh. Kemana? Itu perasaannya. Gitu kan? Ayo hari Tasik, apa kan terus di ini kan? Ayo kuante ya, itu udah. Ya orang Tasik ya, orang Tasik. Ya gitu. Ciamis lebih halus lagi. Itu menandakan bahwa asal budaya Sunda di bahasa pusat. Entitas dan diri. Ragam bahasa, mana guna walaupun tenaga tidak selengkap, kemarin ibu betul. Kita harus ulah, Pak Abi tidak sesumpi, tidak mau menyimpan tuangan, gitu kan ada bantuannya. Jadi bertutur kata orang Sunda, patokannya, kuncinya, melihayam sapanganan di paraman kubakatul. Kamu yang diajaran kudu ngadaban kabatul. Hari adab kamu sana, hari ajan kamu. Bahasa adab, puang, kulem, mono, enon, nyatu ke kulem, teras sumping, teras nonde, angkat, pamilih ajana, mengos ngedak, mono, itu bahasa ajan. Namun digunakan, orang ajan, ngajanan kabatul, dia akan ngadaban ke orang. Namun orang ajanan kabatul, anda ngadaban kabatul, akan jadi ajan ke orang. Adaban kabatul, gitu kan? Nah, adaban kabatul, ajan ke orang. Kan sakuna tidak mau mohon anu ini anu udur bagi ajen kan san apunten kang ambil lupa akan lupa orang Sunda. Nah karena emang lebih dipinta itu lebih nambah dia tidak akan menjadi kang mana tipe aing kang kita mah ya itu aja jarang beda dengan orang Sunda. Apa pernah gini kita perjalanan ke Lampung naik kapal itu pas pada maghrib maghrib misalnya dan memandang di permukaan kita terus belajar dan saya bikin tempat sholat yang jegawe ya yang harus keluar begitu kan saya yang imam ya karena saya duluan kalau kita kemana-mana mana aslinya asal gitu sholat aja sama rata-rata lagi menitawisan imam duduk hari kan tuh duduk gitu kan kecuali kan jangan lama apa ulahnya aku harus sehat tidaknya bareng ngajinya aku sebenarnya kata tentuan saya bisa dibanding kata itu sih kata minimal pas sehat pas bacaan lebih pas sehat kita wajib kalau tidak pas sehat kata dia ya itu karena sholat itu harus pas sehat bacaannya dari kayak oke Bapak, apa yang membuat bahasa Sunda unik dibanding bahasa daerah lain? Ya, bahasa Sunda itu unik, dikatakan unik karena ada ragam bahasa. Dan setelah ini kita ikut yang satu ini aja. Menurut Bapak, apa yang membuat bahasa Sunda unik dibanding bahasa daerah lain? Ya, bahasa
bahasa Sunda unik karena bahasa Sunda itu bahasa bahasa. Lebih jauhnya bahasa Sunda itu ngagaduhan ragam bahasa yang disebut bunda bahasa. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu anjing makan, presiden makan. Anjing makan, presiden makan, tidak ada bedanya. Tapi kalau bahasa Sunda, anjing presiden nyatu, presiden tuang. Kita samakan presiden tuang, anjing presiden tuang. Ya wah. Ayeuna anjing presiden nyatu, ngomong. Gitu kan? Karena itu bahasa bahasa asli. Kemudian tontongnya pun menjadi rasa. Neng, beda. Neng, beda. Yang, kalau yang, pasti. Abi itu. Gitu kan? Bahasa pun bahasa. Jadi itu uniknya. Kalau di bahasanya bahasa Filipina itu gitu kan beda, itu intonasi yang membedakan. Kalau kita punya intonasi ya bahasanya itu unik. Contohnya emang ada yang misalkan namun orang Sunda mah susahnya bahasa Sunda susah. Minta bahasa Indonesia minta, setik sedikit, minta setik cik atuh jadi lain. Jadi lain. Cinta jadi katanya, tapi tidak unik dikatakan unik. Dan bahasa Sunda itu kalau dipakai terjemah bahasa Quran itu lebih indah dari bahasa manapun. Contoh sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan debat dengan Gusti anu maha belas asih kamu kumpul di hari kamu munjeng pada tapi di dunia jeung belas asih kamu dimungku di akhirat. Maka bahasa dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Terus gitu. Sunama pun lebih banyak. Dan di Sarasapina pun di ucap terjemahkan ke Sunda lebih. La ilaha